Hilap duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak semua? Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat ya semuanya, alhamdulillah. Untuk pertemuan hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang materi P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya tentunya sebelum kita memulai aktivitas untuk pada hari ini, kita tentunya mengucap rasa syukur ya. Kita hari ini masih bisa bertatap muka di sekolah yang kita cintai ini untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Nah, untuk hari ini, sebelum masuk ke materi, silahkan untuk ketua kelas, Denny dipimpin untuk berdoa. Mohon Pak, teman-teman sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi di mana nanti kalian akan Bapak buat kelompok. Kalian akan Bapak buat kelompok menjadi 2 kelompok untuk menganalisis atau mencari materi tentang P3K ini. Ya, jadi nanti kalian akan membuat PowerPoint. Nah, untuk membuat PowerPoint untuk tugas atau proyek yang harus kalian lakukan. Nah, di materi hari ini jadi kalian di sini memahami pengertian P3K. Ya, macam-macam P3K, terus cara penanganan cedera. Karena orang lapangan, kalian yang sedang berolahraga ini sebenarnya harus tahu seperti apa sih cara penanganan pertama pada kecelakaan, minimalnya untuk diri sendiri. Ketika kalian melaksanakan olahraga, terjatuh, kalian harus seperti apa. Ya, terus menganalisis nanti kalian mencari bahan materinya sendiri, Bapak bebaskan untuk sumbernya dari mana saja boleh, silahkan. Ya, untuk kompetisi. Ya, Lukman, ada kendala? Ini lagi ngetes suara, Pak. Oh iya, siap. Bapak lanjutkan ya. Mohon maaf, Pak. Ya, tadi indikator yang pertama, terus yang sekarang yang keduanya untuk memaparkan tindakan P3K. Jadi nanti kalian mempresentasikan, ya, menunjukkan konsep dulu. Jadi kalian mencari materi dulu dari definisi, macam-macam cedera, cara penanganannya, ya, tindakannya harus seperti apa. Nah, kalian nanti setelah selesai, setiap kelompoknya membuat PPT atau PowerPoint. Ya, membuat PowerPoint, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, kemudian dipresentasikan. Ya, kemudian presentasikan. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Jelas? Saya, Pak. Ya, silakan. Itu buat PowerPoint-nya gimana nanti? Ya, membuat PowerPoint-nya kan Bapak sudah instruksikan di minggu kemarin, sudah disuruh membawa laptop satu orang, satu kelompok, satu. Ke kelompok Lukman, ada yang bawa laptop enggak? Ya, kelompoknya lupa siapa aja ya. Oh, iya. Kelompoknya. Untuk kelompok 1 kan kemarin sudah dibagi, Lukman, Sukia, sama Denny. Untuk kelompok 2-nya Randy sama Tiara. Ya, makasih, ada yang bawa Pak. laptop? Kelompok 2, Tiara sama Randy ada yang bawa laptop nggak? Iya, Pak. Randy Ya bawa, kan? Pak. Ya. Ada, Pak, ada. Ya, kemarin sudah diinstruksikan untuk bawa laptop. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk presentasi terkait pembelajaran P3K. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran. Ya, akan masuk ke pembelajaran. Jadi kalian akan menyimak dulu, dari video
yang akan Bapak tayangkan mengenai materi P3K. Nah, sekali lagi nanti fungsinya, tugasnya kalian nanti untuk menelaah dulu seperti apa definisi P3K itu, macam-macamnya apa. Nanti Bapak akan tayangkan dulu videonya, silahkan disimak dulu. Sebentar ya, ini masih loading. Sudah tampil belum, Pak? Sudah tampil belum anak-anak? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum ada. Berapa? Dengar, Pak. Ya, terdengar. Dengar, Pak. Ya, sambil menunggu siapa yang tahu pengertian dari P3K. Saya, Pak, tahu, Pak. Oke, silakan. P3K itu kepanjangannya pertolongan. Ya, Pak. Ya, boleh. Denny, silakan. P3K itu kepanjangannya singkatan kepanjangan dari pertolongan pertama pada kecelakaan, Pak. Oke, pertolongan pertama pada kecelakaan. Bagus. Tadi ada yang mengacungkan tangan lagi? Pak. Randy ya, Randy. Nah, Randy, coba macam-macam cedera, tahu gak Randy? Macam-macam cedera itu? Macam-macam cedera. Ada cedera apa Yang aja? Saya tahu ada cedera ringan, cedera Iya. berat. Yang cedera berat itu merupakan seperti patah tulang, Pak. Ya. Terus luka terbuka, luka bakar, dan yang lain-lain, Pak. Oke, bagus. Jenis-jenis luka ya? Ya, Pak. Ya. Nah, ini videonya sudah muncul. Bapak akan tampilkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Tidak akan lupa untuk selalu mengingatkan protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ketemu lagi di materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, di mana pada materi hari ini saya akan mengulas sedikit tentang P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, di mana materi ini mencakup untuk semua kelas, baik kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9. Di video nanti akan disebutkan apa saja sih jenis-jenis luka bagian luar ataupun jenis-jenis luka bagian dalam, dan sekaligus cara penanganannya. Untuk penanganan apabila terjadi pada luka pada bagian luar ataupun pada bagian dalam. Karena pada kecelakaan ini, terutama di dalam dunia olahraga ini, sangat rentan sekali terjadi cedera ataupun luka. Jadi kita bisa mengatasi untuk baik diri sendiri ataupun orang lain, teman kita yang ada di sekitar kita apabila terjadi cedera ringan. Ya, mari kita simak video berikut ini. P3K adalah pertolongan darurat yang diberikan kepada korban kecelakaan maupun kepada yang sakit mendadak secara tepat, cepat, dan sementara sebelum mendapatkan pertolongan lanjutan dari tenaga medis bila diperlukan. Sifat pertolongan pertama ini memberikan perasaan ketenangan kepada korban, mencegah atau mengurangi rasa takut dan gelisah, serta mengurangi bahaya yang lebih besar terhadap korban. Tidak seorang pun tahu kapan penyakit atau kecelakaan itu akan datang kepada kita.
kecelakaan itu bermacam-macam, datangnya dari mana saja. Misalnya kecelakaan di rumah, di perjalanan, di sekolah, di tempat kerja, di kolam renang, di tempat-tempat rekreasi, dan di tempat-tempat lainnya. Prinsip penanganan pertolongan pada kecelakaan. Yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Jika orang yang memberi pertolongan terlihat panik, maka dapat membuat korban menjadi lebih panik. Yang kedua, memberikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Yang ketiga, sebelum mengetahui berat atau ringannya cedera korban yang dialami, jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeser korban. Berikut ini peralatan atau perlengkapan P3K yang sering kita temui di kotak-kotak P3K. Yang pertama, kasa pembalut terbuat dari kain yang jarang dan tipis. Perban ini dipergunakan untuk membalut luka yang sudah ditutupi kasa steril. Yang kedua yaitu kasa steril. Kasa yang sudah disterilkan digunakan untuk menutup luka perban. Kasa steril adalah kasa kain yang bebas dari kuman-kuman penyakit. Plester tentunya tidak asing lagi, digunakan untuk meletakkan kasa penutup agar tidak terlepas. Plester obat biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan. Pembalut segitiga. Pembalut segitiga ini biasanya digunakan untuk korban yang mengalami kecelakaan seperti patah tulang lengan atau kepala, atau cedera pada bagian lutut. Ada kapas, digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Selanjutnya gunting, yang biasa digunakan untuk memotong, memotong kasa atau kapas dan lainnya. Yang selanjutnya ada pinset. Pinset ini digunakan untuk mengambil sesuatu benda apabila ada benda kecil yang masuk pada luka kita atau pada tubuh kita. Obat-obatan yang sering kita temui di kotak-kotak P3K. Yang pertama, obat untuk luka ringan. Ada betadine. Kegunaannya untuk mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan, seperti tersayat benda tajam, dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak terinfeksi. Selanjutnya ada obat pencuci luka. Alkohol 70%, Ripanol atau Burwater. Ini fungsinya untuk mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan, seperti tersayat benda tajam, dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak terinfeksi. Yang terakhir ada obat luka bakar. Salah satunya di sini disebutkan bioplasenton. Ada juga seperti salep minyak ikan, atau yang lebih alami ada lidah buaya. Itu bisa digunakan untuk luka bakar. Ya, kegunaannya sudah jelas mempercepat penyembuhan pada luka bakar. Berikut ini adalah jenis-jenis luka. Jenis-jenis luka bagian luar dan jenis-jenis luka bagian dalam. Yang pertama untuk bagian luar, luka gores, luka tusuk, luka potong, luka bacok, luka robek, luka tembak, dan luka bakar. Dan untuk jenis-jenis luka dalam sendiri yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memar, keseleo, dan patah tulang. Berikut ini adalah penjelasan cara penanganan luka ataupun orang lain apabila terjadi luka luar seperti pendarahan. Yang pertama, tenangkan korban, hentikan pendarahan korban atau pendarahan yang terjadi pada diri kita. Selanjutnya, cuci dengan obat pencuci luka yang tadi sebelumnya yang sudah dijelaskan jenis-jenis obat pencuci lukanya. Alternatif terakhirnya, boleh menggunakan air yang bersih yang mengalir
untuk mencuci luka tersebut. Sudah dicuci, kemudian berikan obat luka agar tidak terjadi infeksi. Dan yang terakhir, tutup dengan kasa atau plester. Yang terakhir, penanganan luka dalam. Apabila luka memar atau mengakibatkan bengkak pada luka, sebaiknya segera lakukan kompres dengan menggunakan air hangat agar memar atau bengkak segera menurun atau hilang. Selanjutnya, apabila terjadi patah tulang atau keseleo, penanganan pertamanya hanya mengompres saja menggunakan air dingin agar menghilangkan rasa nyeri sebelum dibawa ke rumah sakit. Untuk penanganan keseleo dan patah tulang ini tidak bisa sembarangan orang. Lebih baik langsung dibawa ke rumah sakit ataupun ke tempat-tempat pengurutan tradisional yang sudah biasa menangani patah tulang. Ya, nah itu tadi video untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi di dalam video tadi sudah jelas ya, dijelaskan mulai dari pengertian P3K, terus cara penanganannya, jenis-jenis obat. Nah itu tadi kalian sudah mengetahui. Coba Bapak mau tanya, pernah nggak kalian mengalami luka yang tadi ada di video salah satunya? Apa yang pernah kalian rasakan? Luka apa? Pak, keseleo Pak. Keseleo, coba Denny. Keseleo, penanganannya seperti apa Denny? Penanganannya tadi Pak kayak di PowerPoint yang dijelasin sama Bapak, dikompres Pak pakai air dingin. Oh, dikompres pakai air dingin. Fungsinya? Fungsinya buat menghilangkan rasa nyeri Pak. Nah, untuk menghilangkan rasa nyeri. Selain Denny, ada lagi? Pak, Coba Randy. Kenapa Randy? Pernah terjadi apa? luka gores, Pak. Luka Iya, gores. di dengkul, Pak, karena jatuh waktu main bola, Pak. Cara penanganan pertamanya apa deh? Ren. Waktu kemarin dikasih betadine, Pak, langsung dibalut pakai kain kasa, Pak. Nah, dibuat pakai kasa. Ya, nah itu contoh penanganan pertama. Ya, pasti sudah jelas kalian juga sudah tahu. Ya, contoh penanganan pertama untuk penanganan cedera terutamanya pada diri kalian pribadi. Ya. Nah, di sini kita akan lebih memahami, Bapak akan lebih menjelaskan lagi biar kalian lebih memahami. Tadi salah satunya sudah dijelaskan di video tadi bagaimana kita cara yang benar untuk terjadi pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, di sini untuk pembelajaran kali ini, nah tadi sudah ditentukan ya untuk penentuan proyeknya tadi kalian sudah menonton videonya. Dan nanti Bapak akan membagikan lembar LKPD-nya, ya. LKPD juga nanti harus ada kalian isi juga. Itu untuk masing-masing dan untuk kelompoknya nanti pembuatan PowerPoint. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan, silakan. Kelas sebelah ada yang tawuran Pak, kena celurit gimana Pak itu P3K-nya Pak? Kena celurit berarti kalau kena celurit luka bagian apa Den tadi? Perutnya Pak, perutnya. Perutnya, jenis lukanya luka bagian apa kalau celurit tadi? Luka terbuka Pak, bagian perut. Nah, jenis lukanya? Jenis lukanya luka sayatan Pak. Luka sayatan. Ya, ada kejadian seperti itu? Ada? Ada Pak, yang tawuran Pak, kelas sebelah. Ya, janganlah, itu nggak boleh ya. Nggak boleh, tawuran itu nggak boleh, apalagi kita sebagai peserta didik ya nggak boleh. Ya, sekolah itu nggak boleh untuk mengadakan tawuran-tawuran segala macam yang tidak baik. Untuk yang selanjutnya, nah langkah-langkah penyelesaiannya, ya nanti kalian membuat yang sudah Bapak sampaikan tadi, membuat PowerPoint, ya membuat PowerPoint. Nanti Bapak kasih waktu 10 menit, ya 10 menit tentang materinya. Kelompok 1, nih Bapak tentukan ya materinya. Kelompok 1 nanti nama-nama luka, nah, boleh ditulis. Nanti ketua kelompoknya boleh, ya ketua kelompoknya kelompok 1. Nama-nama luka,
faktor penyebabnya. Maksudnya nama-nama luka, jenis luka, dan faktor penyebabnya. Ya, faktor penyebabnya apa, jenis lukanya apa, nama lukanya apa. Nah, itu nanti kalian buat PowerPoint dengan materinya bebas, sumbernya dari mana saja. Di buku paket juga ada. Ya, di buku paket di halaman 122. Ya, mau cari di browsing di internet boleh, silahkan, bebas. Ya, nanti kita silahkan diskusikan dulu dengan teman-temannya. Terus untuk yang ke kelompok 2, untuk Tiara sama Randy, untuk materinya, untuk dibuatkan PowerPoint-nya, peralatan P3K dan fungsinya. Ya, peralatan P3K apa saja, fungsinya untuk apa saja. Paham? Paham, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Diulang Pak, kelompok 1 tadi apa aja Pak? Nah, kelompok 1 tadi jenis-jenis luka. Ya, nama lukanya apa, jenis-jenisnya, terus faktor penyebabnya apa. Ya, faktor penyebabnya apa. Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Udah, Pak. Ya, silakan Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, 10 menit untuk kalian berdiskusi dengan temannya untuk membuat PowerPoint. Ya, nanti Bapak akan keliling dari satu kelompok ke kelompok lainnya untuk memastikan proyeknya selesai. Oke, silakan. Ya, ayo Ren. Ya, ayo Ti. Ayo. Ya. Baru tadi disebut. Lupa lagi Pak Lukman tadi ini. Nama tadi T apa lagi ya? Jenis. Nama luka, Nama luka, yang sama faktornya. faktor, Pak, sama Cara faktor. penanganannya. Oh, faktor. Sama faktor. Faktor penyebab. Kerjakan di laptop saya. Orang mah boga. Oke, gimana kelompok 1? Ada kesulitan? Aman Pak. Aman? Semuanya ikut berdiskusi ya, jangan hanya satu orang. Biasanya satu orang saja nih yang ngerjain. Semuanya harus terlibat. Semuanya harus aktif. Ren, kerjakan Ya. Ren. Sok di laptop saya, sok. Gimana Nama-nama kelompok 2? luka, nah. Nama-nama luka, nah. Nah, dari deh. P3K, namanya tadi teh. Nama lukana, ya faktor Pak, faktor dulu Pak. Faktor internal, faktor eksternal gitu. Sumbernya di mana? Kayak sumbernya. Boleh buka buku paket ya, untuk sumber belajarnya boleh buka buku paket yang kalian punya, ataupun di internet itu boleh, silahkan. Untuk sumbernya bebas. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Nanti langsung dipresentasikan ya. Nama luka. Ayo bacakan. Nah, Oke, pas presentasi saya nu pembawa acara gitu. Pasti dia nggak jelaskan gitu. Ada ini nggak jawab. siap. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya, oke, waktunya sudah selesai. Silakan untuk mau kelompok 1 dulu, udah siap, atau mau kelompok 2 dulu, boleh? Kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. PowerPoint-nya boleh dimasukkan ke proyektor untuk dipaparkan ke teman-teman. Maaf, ke proyektor boleh ditampilkan di layar maksudnya. Silakan ketua kelompoknya Pak Sugia untuk menjelaskan. Tadi itu nama luka, tadi Pak Lukman. Faktor. Ini malu kakeknya wae itu maju-maju. Faktor, terus Faktor zeta 2. oh faktor. Faktor penyebab apa? Nama lukanya apa? Faktor penyebabnya apa? Pak, mau izin ke toilet dulu Pak. Ya, Bangga Den. Silakan. Presentasi ya. Presentasi. Si Denny rek mabal. Ya duaan Pak, bias. Mohon. Ya, silakan. Mau siapa yang mau menjelaskan? Nanti kelompok 2 menanggapi ya. Boleh saya. Kelompok 2 menanggapi ya. Siap, Ren, siap, kita siap. menanggapi Ren. Oke.
Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang nama-nama luka, kemudian faktor penyebabnya. Nah, di sini saya Lukman Jelani, kemudian rekan saya Sugi Anugraha dan Denny ya. Langsung saja untuk penjelasannya akan disampaikan oleh Kang Sugia. Mangga, Kang. Ya, sebentar. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ketiga KT Pak. Sebentar, Pak. Bentar, Pak. Saya nyontek dulu, Pak, gitunya. Pak, tamat teh nyatet, Pak. Oh. Bentar, Pak. 190-nya, Pak. Jenis-jenis luka, Pak. Luka tusuk, Pak. Luka tusuk. Terus luka tusuk biasanya dialami karena adanya goresan benda pada tubuh, Pak. Lalu dasar-dasar pertolongannya, yang pertama hentikan pendarahan, lalu yang kedua tinggikan anggota badan, lalu ulas luka dengan yang tadi disebutkan, Pak, burpol atau merkurochom 2%. Tutup luka dengan kasa, Pak, lalu di atasnya diletakkan kapas, lalu dibalut dengan perban. Setelah luka ditaburi obat, Pak, dapat juga langsung dibalut dengan pembalut cepat. Lalu bila luka lebar, Pak, bila lukanya lebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit. Lalu kalau untuk pertama awalnya, gunakan obat tradisional yang banyak terdapat di sekeliling kita, Pak. Oke, baik, terima kasih. Silakan kelompok 1 mau menanggapi, di tanggapannya seperti apa untuk presentasi kelompok 2 tentang luka, faktor penyebabnya. Udah, Pak. Sudah Menurut lengkap, saya Pak. sudah Sudah bagus, Pak. dijelaskan. Sudah lengkap. Sudah lengkap? Sudah lengkap, Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Cukup kelompok 1, luar biasa untuk presentasi kelompok 1. Sudah jelas untuk mempresentasikan terkait jenis-jenis nama-nama luka dan faktor penyebab dan penanganannya, ya, dan penanganannya. Nah, ini tadi yang disimpulkan oleh Sugia. Jadi untuk tindak lanjutnya kita bisa menangani pertolongan pertama pada diri kita dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti tadi obat-obatan tradisional, ya, nah itu bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Untuk menindaklanjutinya, ya tentu kita harus dibawa ke tim medis atau ke rumah sakit. Ya, jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Jadi semampu kita untuk melakukan penanganan pertama dulu dengan memanfaatkan yang ada di lingkungan kita, baik di UKS. Kalau di sekolah pasti ada UKS ya, di UKS ataupun di lingkungan-lingkungan sekitar kita. Nah, setelah itu baru kita bawa si korban ke rumah sakit. Oke, bagus presentasi kelompok 1. Sekarang ada pertanyaan? Oh iya, ada pertanyaan, silakan. Mau ke toilet, Pak. Oh, monggo silakan. Kan terek nanya, Lukman. Tama kabur, Pak. Paham sampai sini jelas? Siap, jelas, Pak, paham. Siap. Oke, sekarang yang presentasi kelompok 2, silakan. Ren, saya iya, pembawa acaranya, Ren. Oke, siap, Bu. Oke, siap. Oke, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kita dari kelompok 2, anggotanya saya sendiri Tiara dan rekan saya Randy akan memaparkan tentang apa, Ren? Tentang peralatan P3K dan fungsinya. Oh, tentang peralatan P3K dan fungsinya. Selanjutnya rekan saya Randy yang akan memaparkan. Oke. Ya, terima kasih Tiara. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi yang telah kita lakukan mengenai peralatan P3K dan fungsinya. Untuk peralatan P3K di sini ada yang pertama adalah kain kasa dan fungsinya adalah untuk membalut luka yang terbuka biasanya. Terus yang kedua adalah kain pembalut segitiga dan itu fungsinya adalah untuk menyangga apabila terjadi patah tulang. Yang ketiga adalah obat steril yang harus ada dalam P3K, yaitu pertama adalah alkohol untuk mensterilkan luka, yang kedua
apa tadi namanya? Bioplasenton apa ya namanya? Nah, yang ketiga adalah betadin. Itu udah mensterilkan luka, dan bioplasenton kalau nggak salah untuk luka bakar fungsinya. Yang ketiga adalah perekat untuk perban. Mungkin itu aja hasil diskusi yang bisa kami paparkan. Kembali lagi kepada moderator Tiara, mangga silakan. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin saya akan menambahkannya di sini untuk isian kotak-kotak P3K, Pak Anjar. Boleh saya paparkan isiannya Boleh. aja? Ya, silakan. Oke. Jadi, isi kotak P3K yang pertama harus ada kasa steril, perban, plester cepat, kapas, kain segitiga, gunting, peniti, sarung tangan yang sekali pakai, masker, pinset, lampu senter, gelas untuk cuci mata, kantong plastik untuk membuang sampah, aquades, betadin, alkohol, sama buku panduan yang harus ada di kotak P3K. Oke, cukup dari kelompok 2. Silakan kelompok 1 ada tanggapan. Silakan kelompok 1 mungkin ada tanggapan atau masukan untuk kelompok 2. Dipersilakan. Ayo, Denny. Kalau pakai kain kapan bisa nggak? Buat nutupin lukanya, Pak. Kalau nggak ada kain gitu. Ya, izin menjawab. Kain bisa dipakai kain apa aja asalkan steril aja, tidak kotor gitu. Untuk membalut luka. Tuh, steril lah Pak Den. Iya, Eta yang kain penting kapana menang steril. di mana? Woi, tanya. Ya, benar. Bagus, bagus Randy jawabannya. Ada lagi, silakan. Ada lagi Pak, tadi apa yang luka emang yang harus langsung dibawa ke rumah sakit sama yang harus ditangani itu emang apa kriterianya seperti apa Pak? Kayak tadi yang tawuran itu Pak, yang tawuran itu yang kena celurit itu kriteria yang harus di apa? Jenis lukanya kayak gimana Pak yang harus ditangani P3K itu? Apakah semua jenis luka pakai P3K atau langsung aja udah dibawa ke rumah sakit gitu Pak? Oke, ada yang bisa menanggapi dulu, silakan. Pak. Ya, tidak usah kelompok 1, tidak usah kelompok 2, kelompok 1 juga boleh. Silakan Randy. Oh iya, untuk yang dikategorikan luka ringan bisa langsung dilakukan tindakan di tempat, kecuali kalau misalkan sudah mengeluarkan banyak darah dan emang keadaannya semakin gawat, kalau misalkan semakin lama dibiarkan, nah itu bisa langsung dibawa ke rumah sakit terdekat gitu. Mungkin itu aja Pak. Oke, bagus. Ada lagi? Silakan. Lukman, ada tanggapan? Silakan. Sugia, silakan. Tanggapan Lukman, boleh? Iya Pak, betul Pak, 5 menit Pak. Itu Pak yang tadi Pak Denny Pak. Jadi sama kayak Pak Randy juga Pak. Jadi luka yang sekiranya besar gitu Pak, yang menimbulkan khawatir ini langsung dibawa saja. Tapi kalau luka yang kecil-kecil itu bisa dirawat oleh diri sendiri Pak. Itu Pak. Ya. Oke, siap, bagus, terima kasih. Ya, nah ini alhamdulillah untuk diskusi hari ini berjalan dengan lancar. Nah, nanti untuk tugas proyek untuk PPT PowerPoint itu nanti Bapak akan nilai dan dikumpulkan. Ya, itu sebagai untuk tugas kalian. Ya, untuk nilai tugas kalian. Nah, di sini Bapak akan menyimpulkan jadi terkait pertolongan pertama pada kecelakaan ini, apa tadi yang disampaikan oleh Denny, jenis luka seperti apa Pak yang bisa tolong pertama pada pertolongan pertama kecelakaan atau langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, kalau lukanya sekiranya ringan, ya luka sayatan, mungkin luka terkena pisau atau luka jatuh di lapangan, ya itu kita masih bisa sekiranya untuk mengobati baik pada diri kita maupun pada teman kita. Ya, tetapi kalau lukanya sudah berat, ya sudah berat seperti tadi tusuk misalkan terjadi tawuran atau sayatan kena perut, ya itu harus segera dibawa ke rumah sakit atau tindakan yang seperti itu. Ya,
harus gercep ya, kalau cek bahasa Sunda harus gercep ya, tidak boleh dinanti-nanti. Itu apalagi kan bisa terjadi pendarahan ya, itu bisa mengakibatkan yang tidak diinginkan. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Sudah paham semuanya? Paham, Pak, paham. Coba untuk terakhir sekali lagi ya, untuk di penutup silahkan Lukman. Ada Lukman? Kris kayaknya Pak. Ya, Pak. Oh ada. Ada? Pak. Oh, Oke. Gimana untuk materi P3K ini? Paham? Halo, ada? Lukman? Jelaskan. paham, Pak. Ya. Dikit-dikit, Pak. Oke, dikit-dikit. Coba untuk jenis-jenis obat-obatannya, ada obat-obatan apa aja, Lukman? Tadi ada betadin ya, Pak. Saya Oke, jaringannya ya. belum, Pak. Keluar Oke. masuk. Oh iya, gak apa-apa. Betadin, bagus. Oke, Tiara bisa menambahkan Ya, gimana Pak? jenis-jenis obat-obatan? Oke, kayak betadin untuk obat luka Pak. Ya, betadin untuk obat luka. Alkohol untuk Alkohol. membersihkan. Oke. Oke, lalu Hansaplast ya. Plester Hansaplast. untuk menutup luka Pak. Oke, good, luar biasa. Bagus. Ya, Sugia, untuk Sugia nih. Sebagai Ya, Pak. terakhir. Jenis-jenis luka luar. Sebutkan misalkan 5 jenis luka luar. Ada apa aja? Tadi banyak. Nomor 1, luka sayatan, Pak. Ya, luka sayatan. Nomor 2, luka memar. Luka memar. Luka memar luka luar apa luka dalam? Luka memar, oh dalam itu Pak. Oh Luka iya, gores dalam. itu Pak. Ah, Ya, luka gores, luka robek Pak. luka robek. Oke. Ya, oke, cukup. Terima kasih. Ya. Nah, tadi itu kesimpulan yang dibacakan teman-teman kalian. Jadi kalian tahu ya jenis-jenis luka itu seperti jenis-jenis luka bagian luar itu seperti apa, jenis-jenis luka dalam itu seperti apa. Ya, ada memar atau kesleo, patah tulang. Nah, itu jenis-jenis luka bagian dalam. Ya, untuk cara penanganan pertamanya seperti apa. Ya. Jadi tadi yang sudah disebutkan juga sama dipresentasikan sama teman-teman kalian ya, cara penanganannya, jenis obat-obatannya seperti apa, itu yang harus ketika kalian terjadi hal sesuatu ketika kalian bermain, ketika kalian berolahraga ya, tidak hanya di sekolah, baik di rumah, misalkan terjadi kepada saudara-saudara kamu yang ada di sekitar kamu atau tetangga kamu ya, kamu bisa melakukan pertolongan pertama ya, bisa melakukan pertolongan pertama. Oke, itu sebagai penutup ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak absen dulu ya, tadi Bapak lupa ketinggalan absennya. Tiara, Hadir Pak. Randy, Hadir, Pak. Denny, Hadir. Lukman hadir. Sugia Hadir Pak. oke, hadir semua ya. Hadir Pak. Oke, hadir semua. Oke, ini Oh, saya nggak di absen, Pak. Ya, ya. bingung Pak. Kok bingung, Pak? Kan saya juga murid Bapak. Ya. Pak. Ya, oke, untuk penutup silakan Sugia untuk pimpin doa. Baik, mohon izin Pak, mohon izin rekan-rekan mengakhiri pembelajaran PJOK hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini Bapak rasa cukup. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang budaya hidup sehat. Ya, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu dong buat Pak M. Amjar nih. Luar biasa.